antal maut rahmatan antal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut zata alisab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi asyhadu. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyaykhina wa li abaina wa ummahatina wa astatina wa jaddatina wa usratina wa akhwatina wa li musaharatina li asatidina wa man ahsana ilaina wa li jami'i muslimat wal munawat aina ma kan wa bariha wa nahzatrati arwahi muassis jami'ah natul nabi panggung al mudarisin wa tulabin wa ru'usi wa muadzafina kulum jami'ah. Allahumma filahum warhamhum wa'afi'anhum wa sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Semoga dari bacaan doa tadi kita semua mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan Mars Subhanal Waton. Kepada operator kami persilahkan. Terdepan dan unggul dalam
Terima kasih pada operator kita pada hari ini. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Ketua Panitia KL, yaitu oleh Ibu Frintan Nurrahma Azizah MPD. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kedengaran suaranya? Dengar Bu. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat jajaran Rektor INISNU Temanggung beserta jajaran-jajarannya, kepada yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Bapak Andrian Gandhi Wijanarko MPD, kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dari PGMI maupun PIAUD yang saya hormati, dan khususnya adalah calon peserta KKL Prodi PIAUD dan PGMI pada tahun 2024 yang saya cintai semua. Baik, pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dalam link Zoom kali ini yang akan membahas tentang baik teknis maupun nanti luaran-luarannya terkait KKL yang akan diadakan pada hari Kamis nanti. Yang kedua kalinya, sholawat salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang dengan syafaatnya kita akan nantikan hingga di akhir Yaumul Qiyamah nanti. Yang ketiga kalinya, di sini saya sebagai Ketua KKL INISNU Temanggung berterima kasih baik kepada para peserta KKL yang nanti akan mengikuti KKL pada tahun ini maupun kepada panitia yang insya Allah akan menyukseskan KKL yang akan kita jalani, yaitu di Lab School UNES Semarang, baik PGMI maupun PIAUD. Jadi kita bekerja sama dan bersama-sama saling berintegrasi antara PGMI maupun PIAUD dalam mengadakan KKL tahun ini. Jadi baik dari pihak PGMI maupun PIAUD nanti kita bersama-sama menuju ke Lab School UNES Semarang yang pertama-tama kita akan melihat proses pembelajaran dan yang kedua nanti kita akan membuat luaran yaitu adalah jurnal yang akan insya Allah kita bantu usaha terbitkan sehingga tidak hanya kunjungan-kunjungan KKL seperti biasa, namun kita mempunyai luaran yang insya Allah bermanfaat baik bagi instansi INISNU sendiri maupun terhadap kelanjutan proses pembelajaran dan tambahan ilmu bagi mahasiswa maupun dosen PIAUD maupun PGMI INISNU Temanggung. Seperti itu. Dan yang terakhir, semoga acara nanti berjalan dengan sukses. Yang pertama, secara teknis dan luarannya akan disampaikan oleh Ibu Faizah dan juga Bapak Hamidullah Ibda. Semoga apa yang dijelaskan beliau nanti dapat sebagai bekal untuk acara KKL kita nanti. Seperti itu. Jadi mohon jangan leave grup sampai akhir nggih, karena banyak sekali hal-hal baik terkait teknis maupun luaran yang akan dijelaskan oleh beliau-beliau. Seperti itu. Akhirul kalam, terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih.
Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak? Dengar jelas, Mbak Trifa. Baik, untuk sambutan yang selanjutnya, yaitu dari Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang sekaligus akan memberikan arahan kepada kita mengenai kegiatan KKL Prodi PGMI dan PIAUD Unisnu Temanggung. Kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Trifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah di kesempatan ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembekalan KKL untuk program studi PGMI dan juga PIAUD Fakultas Tarbiyah dan juga Keguruan Temanggung. Dan sholawat serta salam juga kita aturkan, kita sampaikan kepada dan Bina Muhammad SAW. Yang kami hormati Pak Wakil Rektor 1, kemudian Bu Kaprodi, seluruh Kepala Lembaga, seluruh jajaran dosen dan juga mahasiswa dari PGMI dan juga PIAUD yang kami banggakan dan sangat luar biasa ya, kegiatan ini dilakukan secara daring. Kalau biasanya dalam kegiatan pembekalan kita lebih fasilitasi secara luring, nanti juga akan bisa mempertajam bagaimana kemampuan dari mahasiswa, khususnya untuk kemampuan awal, dan juga bagaimana hambatan yang mungkin dialami oleh teman-teman semuanya, sehingga nanti secara teknis ini bisa digeneralisasi ataupun segera bisa ditindaklanjuti bersama, baik itu oleh prodi maupun dosen pembimbing lapangan yang membawa ataupun mendampingi panjenengan semuanya. Tetapi dalam kegiatan ini dilakukan secara daring. Nah, harapan kami karena dengan daring itu juga plus minus, maka nanti harapannya untuk para mahasiswa lebih proaktif di dalam kegiatan yang difasilitasi oleh program studi dan juga DPL melalui kegiatan koordinasi pasca nanti pembukaan acara ini. Selanjutnya dalam hal ini untuk kegiatan KKL program studi PGMI dan juga PIAUD sepakat untuk melakukan suatu pemilihan lokus ataupun tempat KKL di Kota Semarang gitu. Dan dalam kesempatan ini nanti teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya akan melakukan KKL di Lab School Universitas Negeri Semarang, salah satu lembaga pendidikan dasar baik itu PAUD maupun SD yang didirikan sudah cukup lama sekali. Jadi hampir sama ataupun bersamaan dengan keberangkatan saya dulu untuk studi di Kota Semarang. Kalau SD-nya, kalau tidak salah, dulu saya ingat saya di Semarang tahun 2009 itu sudah 1 tahun berdiri. Kemudian kalau PAUD pas saya sampai di Kota Semarang di tahun 2009. Sehingga sudah cukup lama sekali berdirinya dari lembaga ini, sehingga sampai sekarang juga kita sudah bisa lihat bagaimana progres dari kelembagaan ini, baik PAUD maupun dari SD-nya, sehingga di situ juga sudah banyak sekali siswa yang menjadi bagian dari SD maupun bagian dari PAUD di Lab School UNES. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana akreditasi dari lembaga ini juga terakreditasi unggul ataupun A, sehingga sepakat ketika nanti dari lembaga ini dijadikan sebuah mitra ataupun dijadikan lokus untuk bagaimana menguatkan kompetensi dari para mahasiswa, bagaimana menguatkan pengetahuan terkait dengan skill Anda, dan juga bagaimana pengelolaan dari kelembagaan itu sehingga nanti dari program studi juga bisa mengakomodir ataupun bisa mengadopsi bagaimana pengelolaan dari lab school yang nanti akan diintegrasikan oleh masing-masing program studi baik itu PGMI maupun PAUD dengan lab school yang berada di kanan mereka. Nah, ini penting sekali karena nanti juga secara tidak langsung ketika sudah memiliki lab school ini tidak bisa lepas ataupun
tidak bisa dipinggirkan karena itu akan menjadi bagian ataupun tolok ukur dari program studi terkait dengan pelaksanaan kurikulum yang ada di internal masing-masing program studi PGI maupun PAUD, tetapi itu juga bisa direpresentasikan di dalam kegiatan secara langsung melalui lab school yang dimiliki oleh Inisiatif Temanggung, baik itu PAUD LPIS maupun MI LPIS. Begitu. Yang selanjutnya dalam hal ini nanti para mahasiswa akan diberikan pengarahan secara khusus oleh masing-masing Kaprodi dan juga DPL. Harapannya nanti monggo bisa dilaksanakan secara hikmah, secara proaktif, sehingga nantinya ketika ada beberapa hal yang belum disepakati dalam forum ini, belum dipahami dalam kegiatan fasilitasi ini, nanti bisa ditindaklanjuti secara luring di luar dari agenda kegiatan ini, dan monggo nanti bisa disepakati oleh para mahasiswa dengan DPL ataupun dengan para kaprodi, sehingga nantinya juga bisa terrealisasi. Misalnya ada hambatan apa, atau mungkin bisa nyicil dulu terkait dengan luaran dan sebagainya, ini juga bisa. Nggak masalah, yang penting jenengan bisa mempersiapkan diri dengan baik ketika nanti di lapangan ini tidak gagal paham, kemudian bingung dan lain sebagainya. Karena sampai saat ini kan pedoman juga belum disampaikan oleh program studi, makanya nanti teman-teman juga saya rasa butuh penajaman secara khusus bagaimana ataupun apapun itu yang bisa dilakukan di sana. Nah, selama di sana harapan kami, karena target luaran untuk tahun ini adalah luaran artikel yang nanti akan disubmit ataupun dikirimkan di beberapa jurnal yang bereputasi secara nasional, baik itu SINTA, 6, dan lain sebagainya sampai yang tertinggi, maka ini bukan perkara yang mudah. Sehingga nantinya ketika dengan di lapangan, jangan hanya sekadar melihat bahwa hanya berupa luaran nanti 10 sampai 11 halaman. Justru malah karena dengan 11 halaman itu, tingkat penajaman Anda di dalam bagaimana merepresentasikan dari Lab School UNES ini itu menjadi tantangan bagi teman-teman semuanya, tidak hanya sebatas mahasiswa tetapi para DPL. Sehingga nanti harapan kami pada saat nanti teman-teman semuanya terjun ke lapangan sudah lengkap bagaimana instrumen yang nanti akan digunakan oleh kalian semua dalam rangka nanti bisa mempertajam khususnya untuk data-data, baik itu wawancara. Maka kalau wawancara yuk, mosok arek wawancara tanpa pedung, mosok wawancara asal-asalan saja. Harus ada garis besar yang nantinya ini menjadi landasan ataupun tolok ukur Anda untuk bisa mendapatkan angle ataupun bagaimana sudut pandang Anda di dalam riset ataupun bagaimana bisa mempertajam artikel Anda yang nanti akan Anda tulis itu. Yang kedua, ya dengan mau dokumentasi. Nah, ini juga bisa dipertajam nanti fokus ataupun skop Anda ini di bidang apa gitu dan sebagainya. Bahkan nanti ketika dibutuhkan data-data primer ataupun data sekunder ini juga bisa dipetakan nanti angle-nya mau seperti apa. Sehingga di situ nanti para DPL juga kita harapkan ini bisa mempersiapkan para mahasiswanya dalam rangka nanti bisa dipersiapkan khususnya untuk beberapa dokumen-dokumen penting ataupun beberapa instrumen-instrumen penting yang menjadi alat dukung ataupun daya dukung untuk pengumpulan data, sehingga nantinya data yang Anda tuliskan di dalam artikel ya nanti dikolaborasikan dengan para mahasiswa ini tadi benar-benar teruji, benar-benar valid dan juga reliable. Karena tanggung jawab kita membawa nama lembaga yang lain, nah kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan terkait dengan data yang akan kita tulis dalam artikel di keluaran pada KKL tahun ini. Begitu. Selanjutnya adalah ketika di sana nanti jenengan melihat sekolah dasar. Ini sekolah dasar dengan lab school maupun PAUD ini juga sebenarnya walaupun tidak bernuansa 100% full Islami, tetapi representasi bagaimana bisa berkarakter, bisa religius. Di situ malah sebenarnya kita patut belajar banyak terkait dengan hal ini. Sehingga nantinya terkait dengan bagaimana praktik pembiasaan, dengan praktik pengelolaan, dengan ekstrakurikuler dan lain sebagainya ini juga sangat sangat luar biasa. Dan nantinya harapan kami ketika di sana teman-teman semuanya juga bisa lebih menikmati, enjoy nanti sembari tanya-tanya dengan guru-guru, tanya-tanya dengan kepala, tanya-tanya dengan para siswa dan sebagainya, sehingga nanti juga informasi yang Anda dapatkan ini semakin menguatkan, khususnya untuk penajaman di dalam penulisan artikel Anda ini. Dan yang terakhir adalah ketika kita melaksanakan kegiatan KKL,
Maka perlu juga nanti setelah pulang, sahabat-sahabat semuanya ini yang pertama bisa mempertanggungjawabkan terkait dengan apa yang Anda dapatkan, khususnya untuk data dan sebagainya. Maka perlu sintesa bersama, khususnya para DPL ataupun nanti para petugas khusus yang dipersiapkan oleh masing-masing program studi, bagaimana untuk bisa mempertajam dokumen ataupun data-data yang didapatkan oleh para mahasiswa, kemudian dibimbing oleh para DPL ini tadi, untuk bisa disintesa bersama, kemudian sehingga muncul benar-benar artikel yang bagus. Nah, mungkin skemanya itu bisa menggunakan kegiatan seminar hasil KKL ataupun nanti seminar hasil artikel ataupun draftnya ini tadi, sehingga nanti ada para reviewer yang tanggung jawabnya ini bisa mempertajam baik itu secara substansi maupun metodologis, sehingga nanti hasil yang diharapkan ini artikel bukan artikel yang biasa-biasa saja, tetapi juga sudah memenuhi kaidah selingkung ataupun author guideline dari masing-masing OJS yang nantinya juga diharapkan bisa segera terbit di tahun ini. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana mekanisme untuk pemilihan OJS nanti juga didampingi oleh Pak Ibda, sehingga nantinya teman-teman semuanya juga bisa memilih bagaimana OJS, baik itu plat merah maupun plat putih, baik itu yang berhonor maupun tidak, tapi harapan kami bisa dicari jurnal yang tidak berbayar, sehingga nanti tidak memberatkan oleh teman-teman semuanya. Jikapun memang harus mencari jurnal yang berbayar, juga diharapkan tidak terlalu memberatkan kalian semuanya, dan itu disepakati bersama antara DPL, kemudian para mahasiswa dan sebagainya. Dan harapan kami nanti para DPL juga bisa dituliskan sebagai penulis ketiga, karena mereka juga berperan dalam mendampingi Anda di dalam menyelesaikan artikel Anda semuanya yang nanti akan tersubmit di masing-masing OJS. Saya rasa itu yang kami sampaikan sebagai apresiasi kepada masing-masing program studi, baik itu PGMI maupun Yaud yang telah mempersiapkan acara ini melalui panitia khusus yang dibentuk, baik itu dari internal dosen maupun dari mahasiswa yang luar biasa di dalam mempersiapkan kegiatan ini. Semoga Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran semuanya ya dalam menjalankan kegiatan PKL ini. Dan saya berpesan bahwa kita berangkat di perguruan tinggi yang lain, berangkat ke civitas ataupun lembaga yang lain, kita harus menjaga bagaimana alma mater civitas kita, sehingga nanti ketika kita berangkat ke sana juga mohon kita bisa menjaga sikap, kita juga bisa mempersiapkan diri dengan baik, empan papan, boten selengean, boten sebatas kita akeh. Kita harus tunjukkan bahwa kita mahasiswa IMISNU yang memang dibekali dengan aspek Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, maka di sana pada hal seperti ini juga harus kita bawa, baik itu secara fikroh, kemudian akidah, kemudian amaliyah maupun harokah. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim untuk pembegalan KKL di tahun 2024 yang akan dilaksanakan insya Allah di tanggal 11 kami menyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, cukup sekian. Semoga lancar semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Ari, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan dan arahannya. Dilanjutkan yaitu memasuki acara inti. Mohon izin saya di sini sekaligus sebagai moderator di pagi hari ini yang akan mendampingi jalannya diskusi dan tanya jawab pada pagi hari ini. Nah, bagaimana sih tugas dan luaran yang akan kita hasilkan terkait kegiatan KKL yang akan kita laksanakan? Nah, tentu saja kita akan membuat luaran, yaitu berupa artikel atau jurnal. Lalu, bagaimana sih cara penulisannya hingga sampai dalam tahap submitnya? Tidak perlu menunggu lama lagi, mari kita simak bersama pemaparan materi oleh Bapak Hamidullah Ibda. Tak kenal maka tak sayang, Bapak Hamidullah Ibda adalah dosen tetap Prodi PGMI IMISNU Temanggung, sekaligus menjabat sebagai Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan juga Kemahasiswaan. Berkaitan dengan karya dan juga karya penulisan beliau, silakan teman-teman semuanya bisa lihat atau searching di Google Scholar, karena banyak sekali jika saya sampaikan atau saya sebutkan satu persatu tidak akan selesai. Dan beliau itu adalah aktif sekali dalam bidang literasi dan penulisan. Langsung saja,
Mari kita simak bersama oleh beliau, Bapak Hamidullah Ibda. Kepadanya kami persilahkan. Bapak Hamidullah Ibda. Dengar dah? Dengar ya? Benar, Pak. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Yang kami hormati jajaran rekan Kaprodi dan panitia KKL, Prodi Biau dan PGMI, serta Bapak Ibu yang lain dan utamanya para mahasiswa-mahasiswi calon peserta KKL yang insya Allah pada pagi hari ini bisa bergabung dengan Zoom. Syukur, alhamdulillah kita aturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita senantiasa mendapat kesehatan karena ini awal tahun, jadi harus disiapkan ya, kira-kira setahun ini saya harus piknik kemana gitu kan. Nah, Prodi Biau dan PGMI sudah memfasilitasi pikniknya ke Semarang tahun ini ya gitu, jadi sudah agendanya sudah piknik satu kali, jadi nanti tinggal diagendakan sisanya mau kemana, apakah kembali ke Dieng, Pakem Bromo atau kemana. Dua kalinya selawat serta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita taati semua sunnah-sunnahnya, dan semoga kita bagian dari umatnya yang mendapat syafaat di hari akhir. Amin. Bapak Ibu dan Mas Mbak semua, mungkin tidak akan lama ya, saya menyampaikan hanya sharing saja terkait dengan bagaimana penulisan artikel yang itu dilahirkan dari KKL yang waktunya hanya 1 hari. Nah, itu pekerjaan yang susah-susah gampang sebenarnya, tapi sebenarnya sudah terpraktikkan ya, sudah dilaksanakan di periode yang lalu ya. Kita sudah menerapkan itu waktu di SD Tumbuh kalau nggak salah ya, di SD Tumbuh Yogyakarta, dan beberapa artikel yang hasil luaran dari KKL sudah terbit. Artinya ini bukan pertama kali dalam melakukan kegiatan kuliah kerja nyata yang luarannya adalah sebuah artikel seperti itu. Nah, oke, langsung saja. Saya kira ini bagi yang sudah mendapat mata kuliah yang saya ampu sudah sedikit banyak sudah pernah mendalami artikel ini, tapi coba kita akan refreshment dalam konteks artikel ilmiah hasil KKL itu ya. Nah, judul materi saya bagaimana saya harus menulis artikel ilmiah hasil KKL, dan kebetulan tema KKL tahun ini pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Nah, dan nanti teman-teman bisa membuat sudut pandang dan angle sesuai dengan arahan dari para pembimbing ya, seperti itu. Nah, ada beberapa materi mungkin yang akan saya sampaikan. Yang pertama soal masalah dan judul, ini tadi sudah disinggung Pak Gandhi ya. Dan yang kedua mapping dan pemilihan jurnal sasaran. Dan yang ketiga persiapan naskah, kemudian manajemen referensi, kemudian tentang cek similarity, proofreading sampai submit dan pengawalan. Karena tugasnya tidak hanya berakhir pada submit, tapi sampai mengawal terbit gitu ya.
Nah, saya ambilkan konsep ICT Framework for Teachers dari UNESCO, ini versi 2022 ya, itu versi 3. Ini bisa menjadi masalah yang bisa teman-teman kaji dan bisa jadikan sebuah framework seperti itu ya, karena ini menjadi kajian yang mendalam di dalam konteks pemanfaatan teknologi di dalam pembelajaran. Ada enam tema besar yang nanti akan secara spesifik dikaji secara rinci. Yang pertama, pemahaman ICT in Education ya, understanding ICT in Education. Jadi pemahaman guru dalam ICT dalam konteks pendidikan atau pembelajaran itu bisa menjadi salah satu masalah yang bisa Anda kaji di dalam konteks laporannya. Karena saya yakin tidak setiap kelompok ini masalahnya sama, gitu kan kira-kira ya. Jadi ini bisa dijadikan judul, gitu loh. Karena ini sudah jadi ICT Framework for Teachers dari UNESCO. Kemudian yang kedua, kurikulum and assessment. Jadi kurikulumnya dan asesmennya bagaimana di Lab School UNES ini, baik yang PAUD maupun yang SD. Karena kebetulan ini dekat dengan rumah saya. Dulu istri saya pernah ngajar di SD Lab School-nya. Anak saya yang pertama juga produk PAUD UNES, Lab School UNES ya. Jadi saya banyak paham di situ. Nah, kurikulumnya di sana bagaimana? Apakah sudah memenuhi kurikulum digital atau penilaiannya bagaimana? Ini bisa menjadi salah satu rumpun masalah yang bisa Anda kaji seperti itu. Kemudian pedagogi. Nah, pedagogi tentu ini rinciannya banyak ya. Ya, kalau yang saya kaji di disertasi ya salah satunya adalah digital pedagogi. Jadi pemahaman pendidikan tapi konteksnya digital gitu kira-kira. Kemudian yang ketiga, keempat ini aplikasi dari digital skills ya. Jadi application of digital skill ini penerapan implementasi dalam konteks kemampuan keterampilan digital. Nah, keterampilan digital nanti banyak sekali. Tentu nanti bisa menjadi salah satu angle masalah yang akan Anda kaji seperti itu. Kemudian yang kelima, organisasi dan administrasi. Apakah di UNES itu sudah berbasis digital apa belum kira-kira? Terutama administrasinya apakah sama atau yang berbeda apa di sana? Nah, ini bisa menjadi salah satu angle. Kemudian yang paling terakhir nomor 6 adalah teacher professional learning, artinya pembelajaran guru profesional. Nah, ini menjadi kajian yang mendalam karena ini saya jadikan teori dalam disertasi saya ya. Nah, dari 6 aspek ini sebenarnya ada 3 ranah yang bisa Anda kaji ya. Yang pertama knowledge acquisition, kedua knowledge deepening, dan yang terakhir itu knowledge creation. Nah, kalau misalnya ya saya contohkan yang teacher professional learning. Ini kalau level pertama ada digital literasi. Bagaimana keterampilan digital literasi gurunya atau pendidiknya atau siswanya, apakah sudah masuk di dalam penilaian? Misalnya dalam konteks ini muncul Permendikbud baru tentang model atau tahapan atau tingkat atau sintak dari guru profesional khususnya dalam konteks pembelajaran berbasis digital. Nah, itu bisa masuk digital literasinya. Misalnya keterampilan literasi digital siswa dalam pembelajaran sains. Nah, itu bisa dikaji di salah satu angle. Jadi dari 6 kerangka ini bisa jadi ratusan artikel gitu kira-kira, ratusan riset gitu ya. Kemudian yang sudah sampai agak mendalam ya, networking, kemampuan jejaringnya bagaimana. Nah, yang terakhir teacher as inovator, inovasi gurunya di sana bagaimana? Apakah pembelajarannya masih menggunakan kuisis misalnya, atau sudah sampai pada tahap aplikasi Genially, atau sudah sampai hanya Kahoot, Edmodo, atau menggunakan Google Sheet atau apa? Nah, itu bisa dikaji dan nanti bisa minta contoh-contoh yang digunakan di sana. Karena sekarang mau tidak mau pasca pandemi kita bisa meng-create ya beberapa praktik-praktik pembelajaran berbasis digital di SD Lab School ini gitu kira-kira. Nah, ini nanti tiap
tiap aspek ini bisa teman-teman kaji ya, misalnya pemahaman tentang policy kebijakan, penerapan kebijakan, dan inovasi kebijakan. Nah, ini bisa dikaji secara mendalam. Intinya, secara umum ada 6 aspek dalam ICT Framework for Teachers dari UNESCO ini. Selanjutnya adalah ini berkaitan dengan structure ya of the framework, yang ini sudah diteliti beberapa peneliti. Sebenarnya temuan saya sudah bisa masuk, tapi karena belum ujian ya, belum lulus, jadi juga sasar ya. Nah, digital competence ini menjadi kemampuan guru yang bisa menerapkan dari ICT Framework for Teachers. Nah, jadi di sini pertama Anda bisa meneliti pada aspek pedagogiknya, tekniknya, manajemennya, keterampilan sosial dan etika serta legalitasnya misalnya, atau dari pengembangan dan tanggung jawabnya. Jangan sampai pembelajaran di pemanfaatan ICT di Lab School UNES misalnya ini hanya monoton dari guru, tidak dari siswa, atau tidak sesuai kebutuhan dari siswa. Nah, ini bisa menjadi salah satu kajian yang bisa Anda terapkan, itu kan kira-kira. Nah, kemudian ini juga yang paling penting ya, saya kira ini sudah mafhum bagi para pengajar, tapi perlu saya spell di sini. Yang pertama ini berkaitan dengan TPACK ya, Technological Pedagogical Content Knowledge. Nah, di sini ada beberapa aspek yang mengitarinya bahasa saya ya. Pertama adalah pengalaman, experience. Bagaimana pengalaman ini? Penggabungan antara teknologi tapi dia pedagogical contents. Nah, jadi tidak hanya pembelajaran itu terbuai pada kemampuan teknologi, tetapi teknologi ini menjadi bagian dari konten, itu kira-kira. Nah, maka di dalamnya teman-teman bisa angle-nya itu meneliti pengalaman gurunya bagaimana di sana. Nah, yang kedua student-nya, meneliti siswanya. Kalau memang ini konteks KKL ya saya kira kalau meneliti guru kurang tepat ya, mungkin students ya. Siswa-siswanya di sana bagaimana? Yang ketiga resource. Nah, resource ini sumber dayanya apa saja? Apakah punya lab? Karena di sana kan posisinya lab ya. Lab tapi sudah reguler. Dan hasil saya pernah nulis di Lab School itu 2014 ya. Itu ada beberapa SD yang memang setara ya dengan Lab School, kayak misal SD Nasima, Isriati, Al Azhar, Don Bosco, Maria Regina, mana lagi ya? Dan beberapa yang kelas internasional dan kurikulum luar negeri. Nah, di sana bisa Anda teliti studentnya dan resource-nya ya, sumber dayanya lah kira-kira. Kemudian ruang lingkup dan objektifis itu apa ya? Ya istilahnya objek dari ruang lingkup di sana. Misalnya di sana itu strukturnya tidak langsung dari FIPP sekarang ya, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologinya, tetapi di bawah apa? Secara struktural, karena di sana itu bukan yayasan. Ya, ini perlu dipahami. Kalau kita Lab School MI dan Lab School PAUD kita itu kan di bawah yayasan, tapi di sana itu kan tidak. Nah, ini menarik sebenarnya. Bagaimana pengelolaan Lab School UNES itu bisa aspek manajerial juga bisa dikaji ya. Kemudian sikap guru ini ya utamanya ya. Nah, yang terakhir pelatihan guru, teacher training. Nah, di sini ada 3 konten yang teman-teman harus pahami dalam TPACK ini. Pertama, technological knowledge. Bagaimana pengetahuan teknologi guru di sana itu bagaimana sih? Apakah mendapat pelatihan? Apakah hanya pengalaman? Apakah karena sumber daya lengkap sehingga guru-guru di sana mahir? Ini bisa. Atau siswanya sering mendapatkan misalnya bahasanya apa ya, kunjung karya ke televisi digital misalnya, itu bisa, atau kunjung karya ke prodi-prodi TP ya, teknologi dan pembelajaran atau teknologi pendidikan, itu bisa. Nah, ini bagaimana pengetahuan teknologi ini angle-nya bisa guru bisa siswa, tapi saran saya siswa aja ataupun kurikulumnya ya yang belum terkaji ya. Kemudian content knowledge ya. Content knowledge ini tidak murni dari teknologi, tapi dari materi-materi. Kalau di sana adalah SD dan PAUD, tentunya kontennya tidak ada bau Islam-Islamnya, karena di sana tidak satu agama gitu kira-kira. Nah, maka teman-teman bisa angle-nya itu tidak mungkin akidah akhlak, tetapi ya rumpun pendidikan agama kalau yang PGMI atau SD-nya. Kalau PAUD-nya ya tentunya materi-materi yang di luar keislamannya.
Nah, ini nanti bisa dikaji. Yang terakhir adalah pedagogical knowledge. Bagaimana pengetahuan pedagogik guru ini diterapkan di dalam, misalnya ya kalau hasil penelitian saya itu dimulai dari pemahaman dalam konteks kebijakan, kurikulum, pembelajaran, dan evaluasi. Nah, ini bisa Anda kaji di dalam konteks pemanfaatan teknologi digital di Lab School UNES. Kira-kira itu mapping materi, masalah, ataupun judul, saya kira nanti bisa secara teknis bisa ditambahkan, diperkuat oleh para pembimbing seperti itu. Nah, tambahan saya adalah terkait dengan literasi digital. Ini saya ambilkan dari 4 pilar Kominfo ya. Saya kira sudah mahfum. Pertama, digital skill. Ini kemampuan mengetahui, memahami, menggunakan perangkat keras dan peranti lunak TIK serta sistem operasi digital. Kalau dalam konteks ini ya di dalam pembelajaran. Ini bisa. Misalnya kemampuan digital skill guru lab school dalam pembelajaran IPA, kemampuan digital skill atau digital skill guru PAUD lab school UNES dalam pembelajaran alam misalnya. Kemudian digital culture ya, atau budaya digital. Nah, di sini ada rinciannya: membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini saya kira sangat tepat, apalagi di sana tentu pengaruh utamanya ya tidak PPRA ya, tetapi P5. Ini bisa dimasukkan sebagai salah satu IMN scope di dalam riset Anda. Kemudian digital etik ya, etika digital, ada menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital. Nah, ini bisa juga jadi rumpun masalah yang Anda kaji. Yang terakhir adalah digital safety, keamanan digital. Misalnya di sana apakah sudah menggunakan e-learning misalnya, atau e-learning ini diterapkan individual guru berbasis experience tadi, pengalaman menggunakan Google Set, menggunakan Edmodo, Kahoot, dan seterusnya. Nah, ini bisa diteliti dari aspek mengenali, memolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital. Nah, karena ini berkaitan dengan pembelajaran ya, tentunya konteksnya itu digital safety-nya e-learning ya dalam pembelajaran. Nah, setelah terpetakan, tentu teman-teman harus yang bagi yang belum ya, saya kira yang sudah, saya kira nggak perlu saya jelaskan rinci ya. Menginstal beberapa aplikasi ya. Ini penting, jangan sampai Anda membahas tentang penerapan teknologi digital tapi Anda tidak menerapkan sendiri ya, ini kan lucu. Software manajemen referensi ya, bagi mahasiswa PGMI saya kira sudah kelotok, tapi perlu kami perkuat bahwa masih banyak pemahaman ini author guideline yang masih tumpang tindih ya, karena di INISNU kalau penulisan proposal, makalah itu kan rata-rata adalah CMS ya, Chicago Manual of Style atau gaya Chicago, baik yang full note ya atau author guide. Tetapi bagi teman-teman yang nanti akan mengirim artikelnya ke jurnal, harus disesuaikan author guideline-nya. Jangan sampai author guideline-nya EPA apa itu ya, EPA, tetapi Anda menulisnya pakai CMS, ini kan salah ya. Nah, tentu nanti bisa disesuaikan. Ini banyak sekali ya. Kemudian mapping dan pemilihan jurnal sasaran. Nah, tadi sudah disinggung Pak Gali sebenarnya. Ini yang paling penting menurut saya di awal ya. Jadi setelah Anda menyiapkan draft dummy-nya, harus melakukan pemilihan jurnal sasaran. Harus di awal menurut saya, karena kalau nulis dulu asal nulis tapi tidak tahu sasaran jurnal yang akan disubmit di mana akan bingung. Maka yang harus dilakukan ya, pertama Anda mau memilih dulu targetnya ini, apakah jurnal nasional ya, apakah jurnal nasional terakreditasi Sinta 1, 2, 3, 6, apakah jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi utamanya yang terindeks Scopus ya. Nah, ini tinggal milih, tentu minta bantuan dengan para pembimbing ya. Kalau saya hanya membuka ini aja, pintu masuk aja. Kalau saran saya ya, utamanya jurnal nasional terakreditasi lah minimal. Kalau ini temanya adalah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran atau pendidikan, tentu lebih baik kalau misalnya naskah Anda sehari itu nanti mau wawancara mendalam, mau observasi partisipan atau fenomenologi atau grounded ataupun survei ya di sana itu, bisa
sekali-kali jurnal internasional atau internasional bereputasi. Ini sekali-kali kita coba lah, karena di tahun lalu belum ada yang tembus ke jurnal internasional atau internasional bereputasi. Ya syukur-syukur sehari itu Anda sekarang sudah nyicil introduction and method, kan sudah punya bayangan nih nanti di metode itu apakah pakai instrumen atau panduan wawancara atau panduan observasi. Nanti saat ke sana itu hanya ambil data, bukan baru menulis introduction. Ini salah ya. Nanti perlu saya tegaskan di situlah ya. Dan selanjutnya ini tadi ya manajemen referensi. Ya banyak lah, ada 18 saya mencatat ini atau 17. Tapi yang paling populer itu ya hanya layaknya Eno dan Muhammadiyah ya. Hanya Zotero dan Mendeley seperti itu. Yang lain banyak lah ya itu. Tapi yang saya sarankan hanya ini ya, Mendeley dan Zotero seperti itu ini. Tapi yang apa namanya? Yang kebanyakan itu ya tetap Mendeley di dalam konteks penulisan artikel ilmiah hasil penelitian gitu ya kira-kira. Juga hilang malah. Oke, setelah menerapkan aplikasi manajemen referensi, tentu teman-teman harus menyiapkan naskah ya. Naskah ini tidak menggunakan template sendiri. Jadi kan tadi sudah ketemu nih jumlah sasaran. Silakan di-download template-nya karena sudah rinci banget di situ. Jangan menggunakan madhab lain selain madhab yang tertera di dalam template tersebut ya. Nah, secara umum saya menyimpulkan itu pola artikel itu di dalam naskah itu improt ya atau imprat ya. Pertama introduction ya. Introduction ini pendahuluan. Pendahuluan ini yang paling susah menurut saya. Maka harus ditulis sejak dini saat ini nanti. Jangan sampai waktu ke sana itu baru nulis introduction, ya kacau pastinya itu ya. Maka ini tugas pembimbing ini yang harus apa ya ngoyak-ngoyak karena harus dikawal sejak awal. Jadi introduction ini secara umum ya merangkai beberapa format skema yang ada di dalam karya tugas akhir. Jadi kalau di tugas akhir itu skripsi, tesis, disertasi atau makalah itu kan memakai bab ya. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, misalnya gitu ya. Bab 1 biasanya pendahuluan. Nah, pendahuluan itu ada namanya latar belakang atau latar belakang masalah atau sebutan lain ya. Kemudian yang kedua rumusan masalah. Yang ketiga itu biasanya identifikasi masalah, manfaat, tujuan penelitian dan seterusnya. Tetapi di dalam artikel ilmiah tidak seperti itu penulisannya, tetapi langsung menggunakan introduction. Tentu sebelum introduction ini ada title, judul, abstrak, author, email dan seterusnya. Nah, tapi secara umum polanya introduction, method, result, and discussion, dan conclusion, improt itu. Jadi introduction di artikel ilmiah ini tidak perlu panjang-panjang seperti skripsi ataupun makalah. Kalau saya secara umum polanya hanya 4-5 paragraf saja. Isinya apa saja? Pertama ya tentu fakta sosial maupun fakta literatur, yang itu adalah masalah. Jadi masalah yang Anda sajikan itu adalah berdasarkan fakta sosial. Jadi fakta sosial di sana itu bagaimana? Kan Anda bisa nanti ya bisa baca-baca profilnya di YouTube-nya ataupun artikel-artikel hasil penelitian orang lain yang tentang lab school UNES baik PAUD maupun SD-nya. Ini bisa dilihat fakta sosialnya bagaimana. Apakah di sana sudah menggunakan teknologi, ada problem apa di sana. Nah, itu bisa dikaji dalam konteks fakta sosial. Atau fakta sosial secara umum di Indonesia atau di Jawa Tengah atau di Kota Semarang. Jadi tidak hanya terbatas pada fakta sosial di PAUD-nya atau SD-nya. Kemudian fakta literatur, nah sudah banyak belum yang meneliti tentang, misalnya Anda mengambil kurikulum digital di PAUD Lab School UNES misalnya. Kalau sudah banyak disajikan, masalahnya apa? Yaitu fakta literatur ya. Baru setelah itu Anda bisa menggunakan pola literatur review paragraf ketiga itu. Literatur review itu apa? Penelitian-penelitian yang sudah ada dan Anda kaji persamaannya, perbedaannya untuk menentukan state of the art, gap, dan kebaruan penelitian Anda. Yang paragraf keempat terakhir itu tujuan penelitian,
batasan sampai dengan research question atau pertanyaan riset. Ya. Jadi 4 paragraf atau 5 paragraf itu cukup di introduction. Jangan terlalu banyak definisi. Saya sangat benci sekali atau sangat jengkel, geli itu ya, membaca pendahuluan introduction dimulai dari kata pendidikan adalah, itu ngawur itu menurut saya ya. Itu bukan pendahuluan, itu masuknya kajian teori atau literatur review ya. Karena masalah itu bukan konsep ya. Namanya gitu, masalah itu bukan konsep, masalah itu bukan definisi, tapi masalah itu ya pernyataan masalah enggak, bukan pendidikan adalah, pembelajaran adalah, bukan. Itu saya jengkel sekali lah pokoknya kalau gitu ya. Pokoknya tadi ya, fakta literatur, fakta sosial boleh dibolak-balik ya, kemudian literatur review, tujuan penelitian, batasan, sama research question. Cukup 4 paragraf introduction, nggak perlu gedabiah kemana-mana ya. Oke, itu introduction. Kemudian metode. Sekali lagi juga, metode ini bukan definisi juga. Misalnya penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tipe fenomenologi deskriptif misalnya. Nah, setelah itu dijelaskan alasan pemilihannya apa, subjeknya apa, alurnya bagaimana, bukan definisi lagi. Nanti jangan sampai muncul penelitian kualitatif ada ya, itu jangan muncul kayak gitu. Itu ada semester 1 gitu ya. Jadi kalau ada masih nulis seperti itu ya kembali ke semester 1. Bukan definisi-definisi, bukan konsep, bukan pengertian, tapi alasannya apa, justifikasinya apa, terus langkah teknis alurnya bagaimana, itu yang paling penting. Begitu pula dengan yang lain ya. Jadi metode ini isinya pertama minimal ada pendekatan penelitian. Misalnya penelitian itu kan secara umum menurut Gibbet kan pernah saya jelaskan ada 3 ya. Tuno, tugu, and tucus. Kalau tuno itu rumputnya nanti ada kuantitatif, kualitatif, dan mixed method ya. Kalau tudu itu untuk melakukan, itu ada action research, ada research and development, and evaluation research ya. Apa operational research, sorry. Yang terakhir adalah tucus untuk memilih, yaitu rumputnya ada 2 secara umum. Ya, pertama adalah policy research, riset kebijakan, dan evaluation research atau penelitian evaluasi. Nah, ini Anda pilih. Kalau misalnya Anda ingin mengetahui tapi dari lapangan, ya cocoknya ya kualitatif studi kasus gitu. Nanti diperinci studi kasusnya menurut siapa. Apakah menurut Creswell-kah, Robert Kayin, atau siapa gitu loh. Itu harus rinci seperti itu ya. Dan jangan terlalu teoretis tadi. Kualitatif adalah, fenomenologi adalah, kualitatif deskriptif itu nggak ada kualitatif deskriptif ya. Yang ada itu kualitatif, fenomenologi, grounded teori, studi kasus, multi kasus, naturalistik, eksploratif ya. Deskriptif itu teknik penyajian data, bukan jenis penelitian. Itu sering salah kaprah itu ya. Oke, itu ya metode. Perlu juga disampaikan subjeknya, kemudian teknik penggalian datanya, wawancara mendalamkah, apakah observasi partisipan, studi dokumen ya, bukan dokumentasi ya, dan seterusnya. Kemudian penyajian datanya bagaimana, apakah tabel, gambar, atau deskriptif. Nah, monggo itu. Subjeknya juga disebutkan, lokasi riset, waktu mungkin perlu disebutkan. Dan hasil. Nah, hasil ini kalau secara umum yang format MBA ya, discussion, result and discussion ini dibedakan. Hasil itu temuan murni, bukan lagi membahas teori ya. Hasil ini temuan murni di lapangan, misalnya terkait dengan profilnya, gurunya, atau hasil tentang pertanyaan riset Anda. Kalau discussion ini harus menjawab pertanyaan penelitian yang Anda sajikan di introduction akhir. Jadi jangan sampai result and discussion ini tidak nyambung dengan introduction atau pertanyaan riset. Maka di akhir perlu sampean ini aja dengan sajikan riset questionnya apa. Misalnya ada 3 ya sudah, di discussion berarti ada 3. Misalnya yang pertama, praktik baik pembelajaran berbasis digital dalam pembelajaran IPA di Lab School UNES. Yang kedua, penggunaan toolsnya apa saja. Yang terakhir, yang ketiga adalah misalnya dampak dalam pembelajaran berbasis digital itu apa saja. Nah, itu misalnya gitu. Nah, conclusion ini adalah simpulan atau biasanya
berisi tentang satu, ini menjawab dari rumusan masalah atau research question. Jadi conclusion bukan mengulang risalah discussion, tetapi menjawab research question yang Anda sajikan di akhir introduction. Misalnya conclusionnya ada 3, ya harus selaras dengan research questionnya ada berapa. Kalau research questionnya ada 2 ya cukup, conclusion ada 2. Jadi langsung seperti itu ya. Berdasarkan kajian di atas, penelitian di atas, maka penggunaan tool dalam penelitian ini bla 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 bla. Jadi langsung menjawab rumusan masalah atau research question. Tapi di akhir perlu juga disampaikan saran and recommendation atau limitation, keterbatasan. It's okay lah, itu tidak ada masalah. Biasanya seperti itu. Jadi secara umum ini. Yang terakhir tentu ada reference. Nah, reference ini gunakan yang terbaru. Kalau sekarang 2024 ya gunakan 2023, 2024, jangan 2022, kecuali terbatas. Nah, nanti kan ada aplikasi Publish or Perish, saya kira bisa membantu Anda ya. Minimal baiknya kalau jurnal nasional ya 30 itu minimal, kalau internasional ya minimal 50 referensi. Itu harus internasional semua, tidak skripsi, tidak tesis ya, tapi artikel di jurnal ilmiah. Buku oke lah, tapi hanya berapa persennya, kurang dari 1%, 2% kalau buku. Oke, ini skema secara umum. Ini sudah. Nah, ini gunakan Mendeley yang versi ini ya 1.19.8. Nanti bisa Anda gunakan. Nanti Anda registrasi bagi yang belum di Elsevier ya. Ini akun scopus.com nanti sama. Jika belum login ya nanti bisa dilihat di YouTube yang sudah saya sajikan ini. Nah, kemudian yang paling penting teknik similarity atau parafrasa bisa Anda gunakan. Jangan copy paste segelondong ya. Nanti Anda akan repot ya, akan memalukan ini ya. Intinya gunakan teknik parafrasa bukan frase, karena in Indonesia EYD versi 5 ya frasa bukan frase. Pertama, kalau Anda tidak ingin terkena similarity tinggi, kesamaan ya similarity atau ya plagiasi lah gampangannya. Baca sumber asli, pahami intinya. Yang kedua, rekam pemahaman lalu narasikan. Jangan segelondong. Kalau Anda kan ngeblok, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, itu namanya plagiat ya. Kutip yang inti jangan apa adanya. Baca kutipan tanpa melihat teks asli sumbernya ya. Jadi Anda kan sudah membaca nih, intinya apa? Oh, rukun Islam itu ada sekian, maka Anda harus menulis sekian. Oh, indikator guru digital itu ada 5, maka ya Anda tulis 5, tetapi boleh dibolak-balik sebenarnya biar tidak terkena simulasi. Kecuali hal-hal yang tidak bisa diubah ya, misalnya terjemahan Al-Quran, undang-undang, Pancasila itu dihindari saja. Maka saya kalau nulis jarang mengutip ayat Al-Quran, bukannya liberal ya, tetapi menghindari itu saja sebenarnya. Yang ngutip tetapi disesuaikan dengan kontennya. Kalau kontennya tidak ada nyambung dengan Al-Quran langsung ya nggak perlu, dan tentu saya kutip kutipan tidak langsung ya. Setelah ditulis bandingkan dengan teks sumber asli, baca berulang kali, edit sampai 100% tidak sama per kata, per frasa sampai kalimat. Ini yang paling penting ya. Jadi kalau Anda kebut semalam copy paste segelondong ya semestinya saya jamin nanti dicek Turnitin ya banyak persentasenya ya. Nah ini jangan ada niat plagiasi, jangan malas membaca, jangan buru-buru menulis dalam satu waktu, karena menulis itu proses kreatif, proses kerja sunyi ya. Anda nulis hari ini didiamkan nanti pasti berbeda ya. Jangan berhenti mengulangi, ini sangat penting ya. Baca di tulisan dan jangan sampai tidak diendapkan layaknya menulis karya sastra ya. Jangan mengutip dengan kutipan langsung ya, penting juga. Jangan malas membaca, mengedit dan seterusnya. Nah ini contoh, saya sajikan contoh yang saya tulis ya. Ini kan teks aslinya sebelah kanan ini ya. Perubahan zaman super cepat mengharuskan guru bla bla bla. Nah, hasil parafrasa yang dilakukan ini kan pendidik sekolah dasar SD atau MT harus menyambut perubahan zaman yang serba cepat seperti saat ini. Nah ini teknik parafrasa seperti ini. Ini contoh satu kalimat. Ya, ini kutipan aslinya misalnya dari ini artikel saya ini ya. Pendidikan jenjang MSD merupakan bla 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 bla. Oke, hasil parafrasanya. Lembaga SDMI. Jadi pendidikan jenjang SDMI diganti lembaga SDMI. Maka Anda harus memperbanyak yang namanya diksi ya, kata ganti. Menjadi inti dalam membangun fondasi bla 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 bla. Nah kalau seperti ini kan nggak bakal kena, tapi substansinya sama kan. Nah, hanya guru yang mampu menyesuaikan zaman
yang bisa menjawab tantangan zaman termasuk era revolusi industri. Pasalnya dari profesi yang lain, kan hanya guru ini saya ganti, dari profesi yang lain hanya profesi pendidik lah yang secara strategis dapat menyelaraskan era. Nah, ini contoh parafrasa pertama. Yang kedua seperti ini nanti bisa dibaca sendiri lah ya. Pak Ida, Terakhir ini masih stuck di slide 10. Jadi tidak sesuai dengan yang dibicarakan. delay ya. Berhenti di slide 10. Oke, ini Yang aplikasi naskah tadi. pembantu parafrasa. Bisa Anda gunakan juga untuk mengubah, tapi yang paling tepat itu parafrasa manual ya. Ini hanya untuk membantu saja. Ada Quillbot, Reposeo, dan seterusnya. Misalnya Anda menggunakan Quillbot, ini kayaknya tidak bisa digunakan untuk berbahasa Indonesia, harus ini English ya. Tapi saya jarang menggunakan, tapi kalau Anda mau mencoba silakan. Tapi saya lebih percaya parafrasa secara mandiri atau parafrasa secara personal atau ya mandiri lah, tidak menggunakan tools ya, karena tools ini sebenarnya juga tidak mungkin bisa mengharapkan Anda pakai EE pun nggak bisa 100%, malah kadang menyesatkan menurut saya ya, karena banyak subjek predikat objeknya kacau seperti itu. Nah, selanjutnya adalah proofreading. Nah, ini proofread itu kan mengoreksi ya. Sebelum Anda submit, kalau sudah siap semua, turunitinya hanya 2%, lebih bagus ya. Anda bisa berkolaborasi dengan pembimbing atau penguji, pembimbing ya di sini ya. Pertama dari konten dan strukturnya, apakah sudah sesuai belum? Oh, ini kurang teori, ini kurang. Oh, hasilnya ini masih teoretis, belum implementatif. Nah, ini bisa dicek. Kemudian tata bahasa dan ejaan, khususnya yang in English ya. Nah, tentu harus menggunakan bantuan para pembimbing dan sampai menggunakan Google Translate, khususnya di abstrak ini ya, banyak sekali yang pasti kacau lah. SDN negeri Godong nanti jadinya kan kacau, SDN negeri Butuh kan nanti jadinya Butuh jadi NIT ya, ini kan kacau juga ya. Beberapa diksi-diksi yang lain ya, tata bahasa dan ejaan penting ini. Kemudian apa kalah pentingnya, ini author guideline sesuai nggak dengan pedoman penulisan di jurnal yang Anda tuju. Apakah belum sesuai? Nah, ini harus disesuaikan. Kemudian yang berikutnya data dan referensinya. Datanya ini sudah tervalidasi belum? Referensinya sudah mencukupi belum? Nah, kemudian terkait teknis, ini ada font, spasi, gambarnya kurang besar misalnya. Ini bisa melibatkan. Kemudian yang paling penting, ini pelibatan reviewer internal. Jadi sebelum, saya pun nggak buru-buru kalau submit ya, harus dikoreksi, dilihat, dibaca, dikomentari, dicaci maki bahasa saya oleh reviewer internal ya. Reviewer internal siapa? Ya minimal para pembimbing. Kalau para pembimbing nggak mampu ya cari orang lain yang mampu, yang terbiasa ya, biar lebih yakin lah. Ini kan sebenarnya lebih meyakinkan. Kalau di jurnal-jurnal internasional bereputasi malah wajib ya, harus ada native speaker. Kayak saya kemarin yang di jurnal Mauritius itu diminta ini harus ada pelibatan native speaker gitu loh, orang penutur asli bahasa Inggris. Nah, itu harus melibatkan orang luar gitu. Saya harus cari-cari reviewer internasional, saya jabri lewat WA, lewat email, harus korespondensinya melalui itu. Tapi kalau ada jurnal nasional tidak perlu, cukup reviewer internal gitu aja. Nah, yang terakhir karena sudah siap, Anda jangan lupa register di OJS-nya, isi metadatanya. Kalau penulisnya 4 ya add author tambah penulis, nanti diisi URL-nya ya harus ada siapan juga, atau minimal punya Google Scholar, atau yang gratis ya ada ORCID ya, atau Web of Science harus punya ID itu. Kemudian submit dan konfirmasi ke editor. Konfirmasi ini sunnah, tapi saya selalu konfirmasi ya lewat email. Kalau ada WA-nya ya WA, karena akan berbeda ketika tidak ada konfirmasi. Terakhir, ini ada URL penting mungkin bisa bermanfaat. Ada installment delay, publisher varies, cost viewer, NVivo, dan seterusnya. Saya kira itu beberapa hal yang saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang kiranya kurang jelas, kurang detail, bisa Anda tanyakan untuk kita diskusikan.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang selanjutnya. Terima kasih Bapak untuk materi yang sangat luar biasa. Acara yang selanjutnya yaitu diskusi dan sesi tanya jawab. Kepada seluruh teman-teman ditanya yang kurang jelas silahkan buka pertanyaan. 3 pertanyaan bisa melalui kolom chat atau bisa secara langsung. Silakan.